Jumpa lagi dengan channel Mega 59. Kali ini dalam video cara mudah mengganti pompa air otomatis. Kok mengganti? Karena ada teman-teman yang ingin mengganti pompa airnya yang sudah tidak produktif dengan pompa air yang baru. Di sini saya contohkan menggantinya dengan pompa air Shimizu. Kalau teman-teman ingin tahu seperti apa pompa air Shimizu itu, dapat dilihat di video yang lalu, yaitu video review Shimizu pompa air sejuta umat. Juga kalau ingin tahu cara pemasangan pompa airnya secara detail, teman-teman dapat melihat video di channel ini yang berjudul cara pasang pompa air Shimizu. Langsung aja kita ke pokok pembahasan, yaitu mengganti pompa air. Bagaimana caranya? Pertama-tama teman-teman juga harus mempunyai alat-alat untuk mengerjakannya, yaitu kunci pipa, amplas atau scrub, gergaji, dan tang. Pertama-tama kita harus melepaskan pompa yang lama. Perhatikan caranya bagi teman-teman yang baru mulai belajar. Ini adalah foto pompa yang lama yang sudah tidak produktif dan akan kita ganti. Tanpa menyebutkan namanya, tapi bentuknya itu adalah pompa vertikal, di mana lubang atau flange masukkan air dan keluaran airnya ada di samping. Sedang yang gantinya adalah pompa air Shimizu. Shimizu adalah pompa air yang horizontal, di mana flange keluaran airnya itu posisinya menghadap ke atas. Kalau flange hisapnya tetap ada di samping. Jadi nanti ada perubahan cara memasang pipanya. Bagi teman-teman yang sudah membeli pompa air Shimizu PS130 bit, itu dari pabriknya atau perusahaannya ada bawaan alas pompa. Sebelumnya itu dipasang dulu pompanya ke alas pompa, itu ada bawaan skrupnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengganti pompa yang lama dengan pompa air Shimizu. Pertama-tama kita harus melepas dulu rangkaian pipa yang ada, yaitu pipa yang masuk ke dalam sumur dan pipa yang masuk ke dalam instalasi. Mungkin kita juga perlu melakukan pemotongan pipa yang masuk ke dalam sumur agar lebih pendek sedikit, karena pompa air Shimizu ini sedotannya kuat, jadi harus ada jarak minimal 60 cm dari dasar sumur agar pasir-pasir yang ada di dasar sumur atau mungkin lumpur tidak ikut tersedot. Itu akan mempengaruhi kualitas airnya nanti. Setelah pipa-pipanya dilepas, keluarkan sisa air yang masih ada dalam pompa sebelum pompanya dipindahkan. Setelah dilepas, pipa yang menuju ke instalasi ini akan kita potong karena kita sudah tidak dapat menggunakan pipa ini, rangkaiannya sudah berubah. Cara memotongnya yaitu potong sebatas sambungan keningnya.
Maksudnya agar pipa yang lama itu tidak ikut terpotong ataupun bertambah pendek. Terus buka sisi keningnya dengan cara belah kanan kirinya, kemudian congkel dengan tang. Kupas sisa kening yang menempel di pipa dengan tang. Kemudian pipanya kita bersihkan menggunakan amplas. Kita pasangkan sambungan atau kening yang baru. Ini sambungan-sambungan ataupun pipanya jangan dilem dulu ya teman-teman, nanti kita masih akan mengukurnya sampai pas dan nyaman agar pompa ini dapat beroperasi dengan maksimal. Untuk tahap berikutnya kita membutuhkan alat-alat pames, gunting, tang, kunci ring nomor 13 dan derei. Juga kita membutuhkan lem pipa PVC dan selotip pipa PVC. Kemudian kita juga membutuhkan beberapa dari sambungan pipa atau kening serta soft thread luar 1 in overload 3/4 berjumlah 2 buah. Yang pertama kita kerjakan yaitu flange keluaran air dan flange hisap. Flange itu lubang ya teman-teman. Ini masih ingat ya gambarnya, seperti ini bentuknya. Yang ini adalah flange atau lubang keluarnya air yang nanti akan disambungkan ke pipa ke instalasi. Sedang yang bawah adalah flange atau lubang hisap, itu nanti akan disambungkan ke pipa untuk menghisap air dari sumur. Kedua flange ini dari pabriknya standar ukuran 1 in. Nanti teman-teman sesuaikan ya dengan pipa instalasi di rumah teman-teman. Kalau di rumahku itu ukuran pipanya 3/4, jadi kami belikan shock overload yang ukuran 3/4. Selanjutnya setiap sambungan thread dilapisi dengan selotip agar tidak bocor. Ini ada cara memutus selotipnya ya teman-teman, jangan pakai gunting tapi ditarik agar hasilnya lebih kuat dan padat, menempel dengan kuat. Selanjutnya kita akan memasang pipa-pipa yang dibutuhkan. Sebelumnya diukur dulu. Jadi setelah shock draft overloadnya itu dililit dengan selotip, kemudian dimasukkan ke dalam flange keluaran air dan flange hisap, kemudian dikencangkan dengan kunci pipa. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian pipa untuk mengalirkan air ke instalasi maupun untuk mengambil air dari sumur. Perhatikan ya teman-teman, ini belum dilem, jangan dilem dulu. Nanti kita akan mengukurnya kembali ataupun menata posisinya agar pas dan nyaman, airnya itu bisa keluar masuk dengan bebas. Setelah dirasa semuanya sudah pas, baru kita lem sambungan-sambungannya. Caranya yaitu buka baut blendesnya dulu. Kita menggunakan kunci ring nomor 13 atau mungkin di tempat teman-teman nomornya lain lagi, tapi caranya begini.
Setelah itu dilepas, kemudian kita mulai mengelem ujung-ujung pipanya. Memberi lemnya jangan tipis-tipis ya teman-teman, nanti bocor, jadi agak tebal sedikit. Setelah selesai ditata dan dilem semua, kita pasang kembali blendesnya. Pastikan di dalamnya ada karet, karena kalau tidak nanti bocor. Ini bentuk karetnya. Letakkan karet dengan benar. Kalau sudah, lalu ditutup. Kita pasang lagi bautnya dan kencangkan dengan kunci ring nomor 13 tadi. Sambil menunggu lemnya kering, kita dapat menggunakan waktu untuk memeriksa hasil pekerjaan kita. Kita ulangi lagi, kencangkan lagi mur-mur yang ada. Kita dapat dengan kunci Inggris atau kunci pas kalau teman-teman tidak punya kunci ring. Selanjutnya kita akan memasang kabel. Perlu diketahui teman-teman, kabel yang saya gunakan ini adalah kabel bekas dari pompa yang lama. Kita perhatikan yaitu yang bawaan dari pompa air Shimizu ataupun alat-alat elektronik lainnya biasanya punya 3 kabel. Yang satu itu kabel arde teman-teman, itu tidak ikut dibungkus, itu ada fungsinya sendiri, nanti dialirkan ke tanah agar kalau terjadi kebocoran listrik kita tidak kesetrum ataupun kebakaran. Ini kabel yang sudah dikupas. Kemudian sambungkan kabel dengan kabel dari pompa air Shimizu. Sembarang ya teman, kiri kanan, kanan kiri, atau yang warnanya beda itu sama aja, asal jangan kabel arde. Pastikan tidak salah menyambung ya teman-teman, tidak salah sambung ke kabel arde. Itu kabel arde itu warnanya lain, kuning bergaris hijau. Sebelum diisolasi kita coba dulu. Setelah dicoba dan dipastikan jalan, baru kabelnya kita isolasi. Kita pakai isolasi yang khusus untuk listrik, beli yang baik yang sedikit tebal.
Ini cara mengisolasi atau menutup kabelnya. Perhatikan itu kabel arde tidak ikut dibungkus isolasi. Langkah berikutnya yaitu untuk menjalankan pompa air ini kita harus memancing pompanya. Kita harus buka tutup ini ya teman-teman, ini tutup pemancing air atau plug. Isikan air ke dalam lubang ini sampai penuh. Setelah itu ditutup kembali. Kemudian lap semuanya sampai kering, jangan ada air. Sehingga nanti kalau ada kebocoran kita tahu itu adalah air dari bocor karena tadi sudah kering semua. Kita juga mengecek lagi sekrup-sekrup atau murbautnya harus kencang sebelum pompa ini mulai dioperasikan. Sekarang kita akan mencoba pompa air yang baru ini. Dengarkan suaranya, kalau sudah mulai mendenging tandanya pompa itu sudah mulai bekerja, dapat menyedot air. Dan ini hasilnya. Pada pemakaian hari pertama masih ada pasir-pasir yang ikut tersedot. Dan setelah beberapa hari atau 1-2 hari harusnya pasir itu mulai berkurang seperti ini. Ini mulai hari kedua sudah begini. Kalau hari kedua atau ketiga hari berikutnya masih berpasir, itu tandanya pompa yang masuk ke dalam sumur itu perlu dipendekkan lagi agar pasirnya tidak ikut tersedot. Jangan mengandalkan seperti ini, pakai disaring pakai sapu tangan atau apa itu untuk sementara enggak apa-apa, tapi untuk selanjutnya itu akan merusak tutup impellernya, apalagi yang pakai PS135E itu tutup impellernya pakai plastik bisa tergores, harus diatasi. Selesai sudah tutorial cara mengganti pompa air lama dengan pompa air otomatis Shimizu. Untuk lebih jelasnya cara pasangnya dan review bagaimana hasilnya, teman-teman dapat melihat di video berikutnya, yaitu cara pasang pompa air Shimizu. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.